Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai komposisi tari. Saya Helena Pratiwi Moen sebagai moderator. Saya Abigail Ernesta Kenaru, saya sebagai pemateri. Saya Carolina Victoria Adrima sebagai pemateri. Saya Adrianus Kasino Hambur sebagai pemateri. Saya Gabriela Devianti Marus sebagai pemateri. Saya Carolina Sivina sebagai pemateri. Simak materinya dengan seksama ya teman-teman. Komposisi dalam seni tari. Komposisi yang pertama adalah desain. Desain dibagi menjadi 3, yaitu desain atas, desain bawah, desain kelompok atau komposisi kelompok. Desain atas adalah desain yang dapat dilihat oleh penonton, di mana badan penari dapat terlukis atau terlihat di ruang yang berada di atas lantai. Terdapat 19 desain atas yang masing-masing memiliki sentuhan emosional terhadap penonton. Di antaranya, yang pertama ada desain datar, yang kedua ada desain dalam, yang ketiga ada desain vertikal, yang keempat ada desain horizontal, yang kelima ada desain kontras, yang keenam ada desain murni, yang ketujuh ada desain statis, yang kedelapan ada desain lurus, yang ke-9 ada desain lengkung, yang ke-10 ada desain bersudut, yang ke-11 ada desain spiral, yang ke-12 ada desain tinggi, yang ke-13 ada desain medium, yang ke-14 ada desain rendah, yang ke-15 ada desain terlukis, yang ke-16 ada desain lanjutan, yang ke-17 ada desain tertunda, yang ke-18 ada desain simetris, dan yang ke-19 ada desain asimetris. Yang kedua, desain bawah atau pola lantai adalah desain yang apabila dilihat dari arah penonton, badan penari tampak dalam postur tanpa perspektif. Yang terakhir, desain kelompok. Di dalam desain kelompok terdapat 5 bentuk desain. Yang pertama, desain serempak atau unison. Desain ini memiliki kesan teratur. Serempak yang dimaksud adalah gerakan penari secara bersama dengan hitungan dan waktu yang bersamaan pula. Gerak serempak atau unison dapat diatur atau ditempatkan pada pola lantai lurus maupun lengkung yang disesuaikan dengan arah hadap yang dapat dilihat oleh penonton. Yang kedua, desain berimbang atau balance. Pada penyajian tari kelompok merupakan desain yang menggambarkan posisi penari menjadi 2 kelompok yang sama dan seimbang. Dalam penyajian komposisi tari kelompok harus ada keseimbangan. Posisi penari pada saat melakukan gerak dan keseimbangan gerak dilakukan penari. Yang ketiga, desain selang-seling atau alternate menggambarkan posisi penari berada di antara penari lainnya. Gerak tari yang divariasikan menggunakan desain alternate akan membuat penyajian tari menjadi lebih indah dan variatif. Yang keempat, desain terpecah atau broken, menentukan kecermatan dari koreografer dalam menempatkan posisi penari. Desain ini akan lebih jelas apabila masing-masing penari memiliki pola lantai desain atas tersendiri. Dalam arti bahwa masing-masing penari berada di posisi acak di atas panggung dengan gerak yang berbeda pula antar sesama penari, tetapi masih berada satu kesatuan dan saling terhubung satu dengan yang lainnya dalam bentuk sajian tari. Sebagai contoh, penari diawali dengan posisi pola lantai melingkar. Kemudian pada waktu yang ditentukan, penari acak bergerak sendiri-sendiri menuju posisi berikutnya secara acak. Dan yang kelima, desain canon atau bergantian, merupakan desain yang dimana penari melakukan gerak tari secara bergantian dan saling menyusul. Desain ini dapat dilakukan menggunakan pola lantai di tempat atau berpindah tempat dengan pola garis lurus maupun lengkung. Dalam komposisi tari terdapat pola lantai juga. Pola lantai merupakan garis-garis atau lintasan yang dilakukan oleh penari ketika melakukan gerak tari dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Pola lantai disebut juga dengan garis imajiner yang sengaja dibuat oleh formasi penari kelompok. Beberapa pola lantai yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran tari adalah lingkaran, diagonal, horizontal, vertikal, membentuk kurve dan V terbalik, serta zigzag.
Tidak menutup kemungkinan jika dalam penyusunan konsep penyajian tari ini, peserta didik berkreasi dan menemukan pola lantai baru yang sesuai dengan desain kelompok dan gerakannya, maka hal tersebut diperboleh. Dalam komposisi tari terdapat level juga. Level gerak tari merupakan tinggi rendahnya gerakan pola tarian yang terbagi dalam 3 kategori, yakni rendah, tinggi, dan sedang. Sekian materi yang kami jelaskan. Jika ada kesalahan dalam video, kami mohon maaf. Sampai jumpa.